Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul nasihat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah nasib tragis orang-orang yang berbuat kezaliman. Pada kesempatan berbahagia ini tidak berlebihan kita mencoba melihat bagaimana makna atau arti dari kezaliman itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kezaliman itu diartikan atau bermakna adalah kejam, tidak adil, aniaya, sewenang-wenang, bengis, dan penindasan. Tentunya juga kita melihat dalam arti yang lain juga kezaliman itu atau zalim itu juga bisa diartikan adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Kemudian dalam istilah bahasa Arab, zalim juga diartikan yang bermakna adalah gelap atau kegelapan yang bermakna kejahatan. Dan tentunya juga sekilas kita akan melihat dari mana perbuatan zalim ini bisa muncul. Biasanya perbuatan tercela ini atau perbuatan zalim ini muncul dari individu. Artinya keberadaannya itu senantiasa melakukan berbagai macam bentuk kejahatan jauh daripada kebaikan. Sehingga hidupnya terombang-ambing, hidupnya tidak terarah. Justru keberadaan dalam kehidupannya menyusahkan diri sendiri, menyusahkan keluarganya, dan menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya akibat daripada perbuatan zalim yang dilakukan kepada. Dan lebih banyak juga kezaliman itu dilakukan oleh kelompok atau penguasa. Nah, ini lebih luas lagi karena kejahatan atau kezaliman itu dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan, kemudian punya kekuasaan. Sebab kezaliman hanya akan ada ketika ada kekuatan. Nah, kenapa kezaliman itu terkadang identik dengan sebuah kelompok atau kekuasaan atau penguasa? Karena mereka punya kekuatan. Maka dulu kita pernah mendengar ada yang namanya pencuri 7. Nah, ini pencurinya itu bukan 1 orang, ada 7 orang. Dan kita juga tidak tahu mungkin apakah 7 orang itu punya kawannya lagi. Nah, kita juga sering mendengar geng motor misalnya ya, tentunya tidak sendiri. Nah, atau dalam kondisi akhir zaman ini juga kita melihat ada juga kelompok-kelompok tertentu, apakah itu diperankan oleh anak muda atau orang dewasa atau bahkan di bawah remaja sekalipun. Nah, intinya itu mereka melakukan kezaliman karena mereka punya kekuatan. Begitu pula halnya dengan sebuah pemerintahan, sebuah rezim. Nah, ini juga sangat berbahaya. Ketika sebuah kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut disalahgunakan menjadi sebuah kezaliman, artinya melakukan berbagai macam kekejaman. Apabila itu dilakukan oleh para penguasa, maka ini memberikan dampak yang sangat luar biasa tidak akan dirasakan oleh rakyat. Kenapa? Karena penguasa ini punya berbagai macam perlengkapan. Dia ada ajudannya, kemudian dia punya bawahan-bawahan yang cukup banyak. Dan bahkan tidak sedikit, dia juga punya pasukan-pasukan keamanan yang terkadang yang seharusnya pasukan-pasukan keamanan itu membela rakyat. Tapi karena penguasanya itu jahat, akhirnya pasukan-pasukan keamanan itu berubah menjadi anjing dia. Kenapa berubah jadi anjing? Karena anjing itu akan setia siapa yang memberi makan. Dia tidak mau tahu apakah yang memberi makannya itu jahat atau baik. Dia nggak mau tahu. Dia akan setia siapa yang memberi makan. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana kasus Rohingya. Ketika pada saat itu penguasanya jahat, membumi hangus atau genosida terhadap orang-orang muslim di Rohingya. Nah, ketika penguasanya jahat, maka pasukan-pasukan keamanan diarahkan untuk
membunuh rakyat. Dan ini juga sangat sadis apa yang dilakukan oleh PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Semua orang paham yang namanya PKI itu jahat. Maka sangat bodoh kalau ada orang mengatakan PKI itu baik. Bodoh bin tolol itu. Ya, karena bagaimana kita melihat kekejaman, kezaliman daripada PKI ini, mereka membunuh para jenderal, mereka membunuh para ulama, mereka membunuh para santri, dan ciri khas mereka adalah mengadu domba. Nah, ini sangat berbahaya. Maka dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kita, bagaimana di sana disebutkan bahwa PKI adalah bagian daripada penjajah yang harus di bumi hanguskan, tidak boleh ada secuil pun di atas permukaan bumi ini. Maka mudah-mudahan kita punya kesadaran dan pemahaman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terutama kepada penguasa kita. Jangan sampai melindungi dan menghidupkan kembali PKI ini bahaya sekali. Mereka itu harus tidak boleh ada lagi di atas permukaan bumi ini, karena sejarah kelam telah mencatat bagaimana kejahatan-kejahatan mereka itu. Jangan sampai terulang kembali. Nah, ini bahkan sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa memang kekuasaan itu cenderung berlaku zalim, arogansi, sewenang-wenang. Raja dan penguasa di berbagai belahan dunia sangat identik dengan penindasan, kekejaman, dan pembantaian. Kita lihat bagaimana pada masa Rasulullah, pada masa Nabi yang diutus, mereka akan berhadapan dengan kezaliman. Ada Raja Namruz, ada Fir'aun, ada Abrahah yang mencoba akan menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata kemudian Allah lah yang menghancurkan Abrahah beserta pasukannya. Ada Kaisar Wu Zetian dari Tiongkok, ada Raja John Lakeland dari Inggris, Genghis Khan dari Mongol, Adolf Hitler dari Jerman, Benito Mussolini dari Italia, dan lain-lain. Mereka yang bergelimang dengan dosa, dengan darah, dengan membunuh ratusan dan bahkan ribuan nyawa mereka tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Maka oleh karena itu, apapun bentuknya kezaliman, apakah yang dilakukan secara individu ataupun yang dilakukan secara kelompok ataupun yang dilakukan oleh penguasa sebuah kekuasaan pada saat mereka berkuasa, maka ketahuilah semua itu adalah perbuatan haram yang diharamkan oleh syariat, yang tidak boleh ada atau diharamkan dalam berbangsa dan bernegara, dan mereka itu adalah dianggap para pelaku dosa besar. Maka oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini mari kita melihat bagaimana akhir kesudahan daripada para pelaku kezaliman itu sendiri. Di antaranya adalah orang-orang zalim tidak akan pernah menang di dunia maupun di akhirat. Walaupun secara zahirnya kelihatan menang, namun batinnya mereka itu tidak dalam ketenangan. Walaupun kesannya sangat hebat dan dikdaya, namun jiwa mereka rapuh, hatinya digerogoti penyakit. Allah berfirman yang artinya di dalam surah Al-An'am ayat 21, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya atau yang zalim itu tidak mendapatkan keberuntungan. Nah, ini harus kita ingat. Siapapun mereka, apakah dia seorang pribadi yang berbuat zalim, apakah sebuah kelompok yang berbuat zalim, apakah sebuah kekuasaan yang melakukan kezaliman, Allah sudah menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 21 bahwasanya kezaliman itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Meskipun terkadang sekilas orang melihat
bahwa mereka orang-orang yang berbuat zalim tersebut adalah memiliki fisik yang hebat, kemegahan dan kemewahan yang luar biasa. Pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk penipuan yang terlihat. Karena sesungguhnya Allah telah menghina mereka. Allah telah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang kalah. Allah telah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung. Dan bahkan Allah menyebutkan wa qulubuhum syatta. Pada hati-hati mereka, dalam hati-hati mereka itu sebenarnya mereka itu berpecah belah. Jadi orang-orang yang berbuat kezaliman itu tidak ada kesatuan, ketenangan, dan kedamaian dalam hatinya. Sesama mereka saja itu berpecah belah. Sebuah ilustrasi sederhana kita mencoba menggambarkan. Katakanlah dalam sebuah tindakan kezaliman yang dilakukan oleh 4 orang. Akan melakukan kezaliman ke sebuah tempat, katakanlah. Pertanyaannya, apakah mereka akan kompak ke-4 orang yang akan melakukan kezaliman tersebut? Tidak. Ketika mereka telah melihat harta yang mereka rampas begitu banyak, jumlahnya yang luar biasa, apakah mereka akan bersatu berempatnya? Tidak. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan saling membunuh pula karena demi merebut harta yang mereka curi dengan penuh dengan kezaliman tersebut. Nah, ini contoh. Nah, ini kondisi di dunia saja seperti itu. Bagaimana kondisi di akhirat? Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sepedih-pedihnya. Nah, ini harus kita ingat. Jadi, kalaupun ada orang, ada individu, ada kelompok, ada penguasa yang terlanjur dan sudah melakukan berbagai macam kezaliman, masih ada kesempatan. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi orang-orang yang baik, terbaik kepada dirinya, kepada bangsa, agama dan negaranya. Tetapi ketika mereka tidak mau bertobat, tengok dan lihatlah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun akhir kekejaman dan kezalimannya. Dia tidak mau bertobat kepada Allah. Tapi di saat detik-detik sakaratul maut, di saat dia akan tenggelam di Laut Merah, pada saat itu dia baru mau mengakui tentang Tuhannya Musa, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tobat yang sudah terlambat. Nah, ini yang pertama, bahwa kezaliman itu tidak akan pernah mendapatkan kemenangan, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Kemudian yang kedua, orang-orang zalim tidak akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena kehidupannya yang penuh bergelimang dengan dosa dan maksiat. Dalam surah As-Saff ayat 7 Allah berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Dan ini peringatan yang luar biasa kepada kita. Kezaliman, kejahatan, penindasan, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mereka yang individu, oleh kelompok atau penguasa, sesungguhnya mereka itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah, tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kezaliman yang mereka lakukan. Ketahuilah sesungguhnya hidayah Allah itu tidak akan pernah sampai kepada mereka yang berbuat zalim. Bahasa sederhananya adalah, kalau ingin mereka mendapatkan hidayah Allah, maka berhentilah dari kezaliman, berhentilah dari kejahatan, bertaubatlah kepada Allah, maka hati mereka itu akan bersinar. Maka oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRI Luxmai dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasib para pelaku kezaliman yang kedua ini? Mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Justru kehidupannya terus dalam kejahatan dan kejahatan. Dan kejahatannya terus bertambah. Mulai dari mencuri telur ayam, kemudian mencuri ayam, kemudian mencuri kambing, kemudian mencuri lembu. Apakah itu akan berhenti kalau mereka tidak bertobat? Tidak.
Selama mereka tidak berhenti, maka kezaliman itu akan terus berlangsung, berlanjut, sampai melakukan berbagai macam kejahatan. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan yang sangat dikhawatirkan adalah pada saat mereka terus dalam berbuat maksiat dan kezaliman tersebut, tiba-tiba mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Maka oleh karena itu kita menghimbau, mengajak kepada diri kita, kepada masyarakat kita, kepada kelompok siapapun apapun namanya, kepada para penguasa beserta aparatur pemerintahannya, bertaubatlah kepada Allah dari kezaliman sebelum terlambat. Kemudian apalagi bahaya yang akan menimpa bagi mereka para pelaku kezaliman. Allah akan menimpakan berbagai musibah pada kaum yang zalim. Musibah itu bisa berupa kemiskinan, kekurangan harta, kehilangan anak dan keluarga, penyakit, atau bahkan musibah tersebut, azab tersebut bisa berupa halilintar, bisa berupa musibah yang mereka tak menduga-duganya. Tengoklah bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka berbuat zalim kepada dirinya, kelompok-kelompok yang berbuat zalim, kemudian penguasa-penguasa yang berbuat zalim, mereka disiksa, diazab oleh Allah dengan berbagai macam bentuk azab yang sangat mengerikan. Maka masih ada kesempatan dan kesadaran pada kita. Sebelum datangnya azab, sebelum datangnya berbagai macam petaka yang akan ditimpakan pada pelaku kezaliman, maka sekali lagi tetap obatnya adalah bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mereka para pelaku kezaliman adalah mereka akan terkutuk dan dilaknat di dunia dan di akhirat. Inilah yang sangat mengerikan. Dalam surah Al-Ghafir ayat 52 Allah berfirman, yaitu di hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang sangat buruk. Na'udzubillah. Begitulah kesudahan bagi mereka para pelaku kezaliman. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik, hamba-hamba yang terbaik, melakukan berbagai macam kebaikan di atas permukaan bumi ini sebagai bekal bagi kita untuk mendapatkan nikmat surga di yaumil akhirat nanti. Dan kita berlindung kepada Allah. Semoga tidak menjadi pribadi yang zalim, tidak menjadi kelompok-kelompok yang zalim, dan tidak menjadi penguasa-penguasa yang zalim, karena sesungguhnya akhir kehidupan mereka dalam bentuk kehinaan, dihina oleh Allah di dunia ini dan diazab oleh Allah di akhirat nantinya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.